Selamat sore Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar di Sekabupaten Humbang Sendutan. Hari ini Jumat 11 Juni 2021. Sesuai dengan janji kami sebelumnya, kami akan membuatkan atau membagikan format kelulusan untuk jenjang SD tahun pelajaran 2020-2021. Formatnya sendiri nanti akan terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah format untuk SD negeri, yang kedua adalah format untuk swasta. Nah, yang pertama kami bagikan adalah untuk sekolah negeri. Formatnya akan filenya berbentuk seperti ini, berbentuk Excel dengan nama SKNUS SD 2021 K13 versi 1 negeri. Dalam menggunakan aplikasi ini, dimohon sekolah telah menggunakan Microsoft Office tahun 2010 atau minimal tahun 2010. Bentuknya seperti ini, ada kolom petunjuk, data sekolah, peserta didik, nilai rapor, nilai US atau portofolio, kemudian format pemberitahuan, format kelulusan, dan SKNUS SD. Yang pertama adalah petunjuk, mohon dibaca seksama tentang bagaimana cara mengisi nanti sheet-sheet yang telah disediakan. Contoh pada data sekolah, maka sekolah tinggal memilih nama sekolah sesuai dengan daftar yang ada. Nama sekolah tidak akan semua dimunculkan, hanya jika sekolah telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban tahap 1 BOS tahun 2021. Apabila sekolah belum menyerahkan sampai pada hari ini dibuatkan video ini, maka nama sekolahnya tidak akan muncul. Setelah memilih nama sekolah, selanjutnya sekolah mengisi NPSN sekolah masing-masing. Saya contohkan seperti ini. Kemudian nama kepala sekolahnya dengan format sesuai dengan yang tampil berikut. Kemudian selanjutnya adalah mengisi NIP. Kemudian tanggal pengumuman sudah tertentu. Kemudian alamat. Apabila alamat yang telah tampil di sini tidak sesuai dengan alamat yang pada kop surat, maka alamat ini boleh diketik manual sesuai dengan keinginan, sesuai dengan data pada kop surat. Misalnya kita ganti Selanjutnya, apabila ini telah kita isi, kita masuk ke sheet kedua adalah data peserta didik. Pada data peserta didik, isikan sesuai dengan format contoh yang telah kami sediakan. Bahwa mengisi NISN, mengisi nomor induk siswa, kemudian nama peserta dengan huruf besar, kemudian tempat lahir dengan hanya diawali dengan huruf besar, kemudian tanggal lahir dengan format teks, artinya tuliskan seperti ini. Jika diawali dengan 0, maka buatkan dengan 0 seperti ini, 09 Oktober 2005. Apabila memang tidak diawali dengan 0 sesuai dengan bukti kelahirannya, cukup buatkan dengan 9. Kemudian nama orang tua yang dimaksud di sini adalah nama ayah dengan hanya diawali dengan huruf besar. Saya rasa ini sangat gampang. Kemudian kita masuk ke nilai raport. Apabila nama peserta didik telah diisi sejumlah peserta didik di sekolah masing-masing, maka pada kolom nilai raport akan muncul sejumlah nama peserta didik tadi. Selanjutnya sekolah mengisi nilai dari setiap peserta didik untuk semester 7 sampai 12 dengan nilai bulat, dengan rentang nilai 0 sampai 100. Artinya nilai terendahnya adalah 0 dan nilai tertingginya adalah 100. Dengan nilai bulat artinya tanpa desimal. Misalnya nilainya adalah 61, 55, 60, 62, 70, 71. Untuk setiap mata pelajaran mulai dari semester 7 sampai 12. Nah,
Sampai pada kolom muatan lokal, apabila sekolah memiliki mata pelajaran muatan lokal semacam masalah daerah, boleh diisikan langsung nilainya 70, misalnya 71, sesuai dengan nilai perolehannya dari setiap semester. Sampai semester 12. Seperti ini contohnya. Apabila sekolah telah selesai mengisi data nilai rapor, kemudian sekolah mengisi nilai UAS. Nilai UAS diisi pada kolom yang berwarna merah seperti ini. Mengisi nilai UAS adalah nilai bulat tanpa desimal, maka diisikan dengan nilai misalnya 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Pada nilai final akan otomatis terisi, jadi sekolah tidak perlu mengisi pada tabel ini, cukup mengisi pada tabel nilai ujian sekolah atau penugasan atau portofolio. Selanjutnya sekolah adalah memilih keterangan lulus atau tidak lulus secara manual, tidak otomatis. Jadi sekolah berdasarkan beberapa kriteria menentukan si anak lulus atau tidak lulus. Misalnya yang contoh yang kita buat ini kita nyatakan sebagai siswa lulus, karena tadi kita contohnya hanya 2, kita contohkan saja kedua-duanya. Nah, selanjutnya ada format pemberitahuan. Format ini boleh dibagikan, boleh hanya berupa SMS kepada orang tua, boleh langsung bagikan juga kepada orang tua, terkait semacam pemberitahuan bahwa nanti pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekolah akan melakukan pengumuman kelulusan terhadap siswa kelas 6. Jadi format ini boleh hanya dibagikan lewat SMS atau WA, atau boleh juga dicetak. Nama siswa akan tercetak otomatis pada surat ini. Selanjutnya untuk mengganti siswanya tinggal memilih tombol next, maka nama siswa akan berganti. Selanjutnya pengumuman kelulusan. Sama halnya dengan format pemberitahuan, pengumuman kelulusan ini boleh dicetak, boleh tidak. Apabila nanti SKNUS-nya telah ada, maka format pengumuman kelulusan tidak perlu dicetak. Jadi langsung sekolah membagikan pada tanggal 15 adalah format surat keterangan nilai ujian sekolah sementara. Jadi sekolah boleh mencetak format pengumuman, boleh tidak. Apabila SKUNS belum tersedia sampai tanggal 15, maka sekolah dapat mencetak format pengumuman, hanya merisisikan pengumuman tentang lulus atau tidaknya peserta didik tersebut dari satuan pendidikan. Dan kita masuk ke format yang terakhir adalah SKNUS. Pada tabel ini sekolah hanya tinggal mengganti persentase nilai. Saya contoh, nilai yang dimaksud di sini adalah nilai semester 7 sampai 12. Berapa persentasenya, kemudian nilai US-nya berapa kita presentasikan. Contoh, jika kita anggap nilai presentasi dari nilai rapot hanya 40%, selanjutnya nilai US 60%, sekolah tinggal menentukan persentase tersebut pada kolom yang telah disediakan, seperti ini. Selanjutnya siswa dapat dipilih dengan memilih tombol back atau next. Jumlah tadi persentase tadi tidak melebihi dari 100. Boleh 50-50, boleh 60-40, atau boleh 35-65. Yang penting jumlahnya 100. Tinggal sekolah menentukan berapa persentase yang diberikan. Apabila sekolah ternyata tidak mencantumkan nilai muatan lokal, maka cukup dihapus seperti ini. Atau jika memang sekolah ada muatan lokalnya, boleh digantikan nama muatan lokalnya apa? Contoh bahasa daerah. Seperti ini. Pada nilai rata-rata bentuknya memang seperti ini, adalah 2 digit atau 2 desimal di belakang koma.
tempat pengumumannya adalah Humbang Hasundutan, selanjutnya kepala sekolah. Sekolah peserta didik melampirkan foto untuk digunakan nanti ukuran 3x4, boleh warna, boleh hitam putih. Tidak perlu sidik jari atau cap jari, hanya foto yang nanti setelah ditandatangani fotonya terkena stempel sekolah. Begitulah format SKNUS untuk jenjang SD tahun pelajaran 2020-2021. Apabila sekolah ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti melalui grup. Video ini akan kami bagikan lewat YouTube karena nilai kapasitasnya yang besar, tidak bisa kami bagikan lewat WA. Jadi kami akan bagikan nanti linknya lewat YouTube. Untuk formatnya sendiri akan kami bagikan melalui grup kepala sekolah. Sekali lagi kami sampaikan bahwa nama sekolah yang akan muncul di sini hanya nama sekolah yang telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban tahap 1 tahun 2021. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Horas.